Kabar bola hari ini. Pelatih Thailand, Isara Sritaro mengakui setpiece timnas U23 Indonesia sangat merepotkan anak asuhnya. Thailand harus mengakui keunggulan timnas U23 Indonesia dengan skor 1-3 pada semifinal Piala AFF U23 tahun 2023 di Rayong Provincial Stadium, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Dalam laga ini, Timnas U23 Indonesia menunjukkan keunggulannya dari segi setpiece atau memanfaatkan bola-bola mati. Gol Ferrari adalah berkat lemparan ke dalam langsung oleh Robbie Darwish yang disundul langsung. Sedangkan gol bunuh diri pemain Thailand juga berawal dari sepak pojok. Pelatih Thailand, Isara Sritaro memuji seluruh pemain timnas U23 Indonesia. Ia juga menyoroti mengenai keunggulan Garuda soal setpiece. Sebenarnya, kita harus memberi pujian kepada semua pemain Indonesia, kata Isara Sritaro dikutip dari Bola Sport. Khususnya untuk setpiece, mereka cukup bagus. Lebih lanjut, Isara Sritaro membeberkan 2 gol timnas U23 Indonesia membuat anak asuhnya ngedrop. Kabar bola hari ini. Shin Tae-yong memuji kerja keras pemain Indonesia hingga mampu menang Thailand di semifinal Piala AFF U23 tahun 2023. Tim Garuda menang di tengah krisis pemain. Indonesia kehilangan Bagas Kava yang cedera saat sebelum laga hingga tempatnya digantikan oleh Robbie Darwish. Bagas menyusul Irfan Jauhari yang lebih dulu harus cedera di laga pertama melawan Malaysia. Indonesia sebelumnya juga harus memulangkan Komang Teguh dan Titan Agung yang telah didaftarkan berlaga di Piala AFF U23 tahun 2023. Hal ini karena Komang dan Titan tak bisa dimainkan akibat masih harus menjalani sanksi larangan bermain butut dari keributan di final SEA Games 2023. Skor, menunjukkan kami dengan penampilan yang sangat baik mampu mengalahkan tuan rumah Thailand, ujar Shin Tae-yong dikutip dari sport.detik.com. Kami hanya memiliki 16 pemain yang fit. Jadi, saya mengapresiasi kerja keras para pemain, jelasnya. Kabar bola hari ini. Liverpool angkat bicara soal rumor kepindahan Mohamed Salah ke Al-Ittihad. The Reds menegaskan tidak akan melepas pemain asal Mesir itu. Dalam 24 jam terakhir, rumor Salah itu menghiasi media-media Eropa terutama Inggris setelah Al-Ittihad tertarik mendatangkannya. Berita ini muncul usai rumor Karim Benzema akan meninggalkan klub. Dikutip The Athletic, dari mulai pemilik hingga manajer satu suara, bahwa Salah masih penting untuk Liverpool. Mereka bahkan menyebut belum ada tawaran sama sekali yang masuk ke manajemen, dan kalaupun ada bakal ditolak mentah-mentah. Satu-satunya kondisi yang bisa membuat Liverpool berubah pikiran adalah jika Salah meminta untuk dijual. Hal ini diprediksi mustahil terjadi karena Salah sudah menegaskan keinginannya untuk bertahan. Sementara Liverpool tidak punya waktu banyak untuk mencari penggantinya di sisa 7 hari bursa transfer musim panas. Kabar bola hari ini. Mauricio Pochettino akan mendesak striker Chelsea berikutnya untuk mengenakan nomor punggung 9 setelah mengetahui kutukan klub di bursa transfer nanti. Penyerang baru termasuk Christopher Nkunku dan Nicholas Jackson memilih untuk tidak menggunakan nomor yang dianggap dikutuk oleh banyak orang di dalam dan sekitar Stamford Bridge. Chelsea kesulitan menemukan pencetak gol terbanyak sejak Diego Costa meninggalkan klub pada tahun 2017. Ketika ditanya tentang kutukan tersebut, Pochettino tampaknya benar-benar tidak menyadari masalah tersebut dan berkata, tentunya, jika kami melakukan satu serangan lebih banyak, sekarang saya akan memastikan bahwa dia menggunakan 9 serangan tersebut dan mencoba mengubah perasaan dan ide. Bahwa nomor ini tidak terkutuk. Kata Pochettino, kita perlu melakukan beberapa hal untuk mengubah energi. Saya akan meminta petugas perlengkapan untuk membawa ke 9 kaos tersebut dan kami melakukan sesuatu yang energi untuk memecahkannya. Tambahnya sambil bercanda. Kabar bola hari ini. Mauricio Pochettino telah mengatakan kepada para petinggi Chelsea dan Romelu Lukaku untuk segera membuat kesepakatan agar sang pemain dapat kembali ke tim utama. Dengan kata lain, Pochettino ingin segera mengakhiri polemik yang berada di dalam skuadnya. Seperti yang diketahui, Lukaku masih belum berbicara dengan Pochettino dan ia saat ini sedang berlatih dengan tim U21 seiring dengan upaya Chelsea untuk menjualnya sebelum batas waktu transfer berakhir pada tanggal 1 September. Jika pemain dan klub ingin mencari solusi, itu bagus, tetapi yang perlu dipahami adalah ide itu harus datang dari mereka, bukan dari saya, ucap Pochettino dikutip dari Evening Standard. Dalam hal ini, pemain dan klub akan bertemu dan memberitahu saya bahwa ada hal-hal yang berubah.
Saya tidak akan pergi sampai klub atau pemain ingin berbicara dengan saya. Saya di sini, saya menerima situasi yang ada di sini ketika saya tiba, tuturnya. Kabar bola hari ini. Manchester United kembali mendapat kabar kurang sedap. Terbaru, mereka kini terancam ditinggal absen Luke Shaw akibat terkena cedera otot dan kemungkinan memakan waktu pemulihan cukup lama. The Athletic melaporkan bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut akan absen pada laga kandang melawan Nottingham Forest dan laga pekan depan melawan Arsenal. Kabar cedera otot Shaw dikabarkan dalam pernyataan resmi Man United pada hari Kamis waktu setempat. Jelas, dengan kabar tersebut membuat pelatih Erik ten Hag pusing bukan kepalang. Bek Manchester United, Luke Shaw, mengalami cedera yang membuatnya harus absen dalam beberapa pertandingan mendatang, bunyi rilis resmi Man United. Masalah ototnya masih dalam tahap pemeriksaan, namun bek kiri Inggris ini diperkirakan akan absen selama beberapa pekan. Tampaknya pelatih ten Hag bakal menyiapkan Diogo Dalot sebagai bek kiri.